orang tua memberi nama kepada anaknya, tentu di sana ada harapan, ada tujuan. Nah, Muhammad Ahdan Ziyad ini kalau kita terjemahkan adalah Muhammad Ahdan Ziyad, seorang yang bersahabat kemudian memiliki keistimewaan atau memiliki kelebihan dalam dirinya. Ketika terjemahannya Ahdan, berarti ini orang suka bergaul, suka bersahabat, kemudian banyak sahabatnya. Dengan karena dia banyak sahabatnya, karena pribadi yang benar, yang jujur dan lain sebagainya. Kemudian Ziyad ini adalah memiliki keistimewaan, memiliki kelebihan, memiliki keunikan dari diri anak tersebut. Nah, ini mudah-mudahan harapan dari orang tua memberikan nama Muhammad Ahdan Ziyad ini, tentunya maksud dan tujuannya adalah baik tadi, gitu ya. Itu ini mudah-mudahan kedepannya ini akan menjadi anak yang senantiasa bersahabat, bergaul. Kemudian juga anak ini adalah anak yang memiliki kelebihan atau keunikan dalam dirinya. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ungkapan apa arti sebuah nama. Nah, nama itu penting gak, Bu? Penting. Apa arti sebuah nama? Kalau nama itu penting, apa gini, Bu? Bunga mawar, kalau bunga itu diganti dengan nama lain, tapi tetap wanginya itu wanginya mawar, kalau gitu nama gak penting dong, Bu. Terus ada istilah Arab, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa pembicaraannya, jangan melihat siapa atau siapa namanya orang yang berbicara tersebut. Berarti kalau gitu nama gak penting dong, Bu. Kita disuruhnya melihat pembicaraan, substansi, isi omongan orang tersebut, jangan lihat siapa yang ngomongnya, gitu. Namun dalam syariat Islam tidak seperti itu. Dalam syariat Islam itu justru kita dianjurkan untuk memberi nama. Di mana anjurannya, Bu? Nah, itu dalam surah Maryam ayat 7. Dalam surah Maryam ayat 7 itu, ya Zakaria, inna nubashiruka bi gulamin ismuhu Yahya. Kemudian ada naj'al lahu min qablu samiyya. Kalau terjemahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Yahya. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menyediakan satu nama, yaitu untuk Nabi Zakaria yang bernama Yahya. Dalam pengertian adalah ini adalah salah satu perintah ketika kita mempunyai anak, lahirkan anak dunia ini, kita yang pertama adalah ayyub sinna ismahu idza ulida. Ya, hak anak terhadap orang tua ketika anak itu lahir, kata hadis yang pertama adalah kita memberi nama yang bagus. Dan dari kata Arab juga. Kemudian Ziyad itu pun dari kata Arab zada yazidu, artinya bertambah. Ziyadatan. Nah, itu semuanya bagus, namanya dari nama Arab semua. Cuma kadang-kadang kita nama kita udah bagus-bagus dikasih dari Arab, binsi kuno. Dari kampung namanya Abu Bakar, pindah ke kota gaulnya dengan anak gaul, ganti apa? Van de Becker, Abu Bakar Van de Becker. Dari kampung namanya Siti Aisyah, gengsi pindah ke kota gaul sama emak-emak, ya, arisan dan sebagainya, diganti namanya hijau, Aisyah hijau, ya. Nah, padahal ketika orang tua memberikan nama kepada kita itu justru ada tujuan dan maksud tertentu. Boleh nggak, Bu, kita ganti nama anak kita? Coba ada jadi dari nasi kuning dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Rasulullah ketika itu mengganti nama dari putrinya Ali, Umar atau Ali saya lupa. Kenapa diganti? Karena waktu itu namanya jelek. Karena dalam nama itu ada doa. Maka ketika nama itu jelek diganti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya artinya pembangkang diganti oleh Rasulullah, putri dari salah satu sahabat itu menjadi Jamilah, artinya cantik. Nah dari situ berarti ketika nama itu mengandung unsurnya nama-nama yang jelek, maka kita boleh mengganti nama tersebut. Cuma kan kadang-kadang kalau orang tua dulu gak mikir, asal nama aja gitu ya, gak ada tahu maknanya apa gitu dan sebagainya. Nah itu Bu. Jadi apa artinya sebuah nama dalam syariat Islam? Nah, saya bisa menentang apa artinya sebuah nama itu dengan perumpamaan seperti ini Bu. Ini menandakan pentingnya sebuah nama. Misalkan Bu, ada kue misalkan biskuit enak, kue enak, kemudian kue itu dimasukkan ke dalam kaleng. Tapi kaleng tersebut dikasih nama makanan kucing. Dimakan gak kira-kira? Hah? Kuenya enak, mahal. Tapi di dalam label kaleng itu ada bacaan nama makanan kucing. Dimakan gak? Nah itulah pentingnya nama. Ya, pentingnya nama. Oh berarti nama juga mempengaruhi. Nah artinya apa Bu? Artinya sebuah nama itu satu, menandakan identitas. Identitas seseorang itu kan disebutnya dengan nama. Ya, siapa namanya? Nah, inilah pentingnya sebuah nama. Ya, kenapa? Inna tasmiyata lima kanat haqiqatuha ta'rifi syai'in al-musamma katanya. Sesungguhnya penamaan sesuatu itu hakikatnya adalah ta'rifu syai'in al-musamma. Ta'rifu syai'in untuk mengetahui sesuatu yang diberi nama. Sesungguhnya penamaan sesuatu itu hakikatnya adalah untuk mengetahui sesuatu tersebut yang diberi nama. Contoh, ini namanya apa? Oh, Al-Quran. Ini namanya apa? Oh, ini namanya apa? Oh, kelas, dan seterusnya. Dan ternyata dalam Al-Quran pun sudah diajarkan kita ya dulu dalam surah Al-Baqarah ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31 ketika itu wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahumul malaika faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Ya. Nah ini dan dia diajarkan kepada Nabi Adam nama-nama benda semuanya. Artinya ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Nabi Adam seluruh nama-nama benda ini. Dalam satu tafsir nama-nama sifat juga diajarin ya. Kemudian Allah menantang malaikat. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai malaikat, coba kamu sebut ini semua benda ini yang tadi sudah dihafal oleh Nabi Adam, coba kamu sebutin. Ternyata malaikat tidak sanggup untuk menyebutkan nama-nama benda-benda itu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 31. Ini menandakan bahwa ternyata derajat Bani Adam, derajat manusia itu ternyata akibat akal yang dimilikinya lebih tinggi dari derajat malaikat. Sehingga disuruh sujud ya. Saya itu disuruh sujud ya. Malaikat sujud kepada Nabi Adam kecuali iblis karena kesombongannya. Artinya malaikat tunduk kepada Nabi Adam dengan akibat akal yang dimilikinya, mampu menyebutkan nama-nama segitu banyaknya. Kemudian Allah tantang malaikat untuk menyebutkan benda-benda itu
mereka pun tidak sanggup. Artinya apa, Bu? Ternyata penamaan terhadap sesuatu itu tidak tertulis dalam Al-Qur'anul Karim, apalagi manusia, gitu ya. Makanya hak anak dari orang tua ketika lahir yang pertama adalah ayuhsina ismahu idza wulida. Ketika anak itu lahir, maka berikanlah nama-nama yang baik, ya, seperti tadi Muhammad, dan Zia, ya. Itu. Kedua, kenapa kita dianjurkan memberikan nama-nama yang baik? Karena dalam satu hadis, innakum tud'auna yawmal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum fa uhsinu asma'akum. Nanti yawmal qiyamah, nanti di hari kiamat itu kita dipanggil dengan nama-nama kita dan bin atau binti apa. Kita dipanggil dengan nama-nama kita, kemudian dengan nama orang tua kita, bapak kita. Dalam satu hadis, laisa ummahatikum, tidak disebutkan nama ibu kamu, tapi dipanggil itu nama bapak, anak, dan bapaknya. Ketika nanti di yaumil qiyamah, innakum tud'auna yawmal qiyamah asma'ikum wa asma'i abaikum fa uhsinu asma'akum. Sesungguhnya kamu semua nanti di hari kiamat tud'auna, dipanggil, di asma'ikum dengan nama-nama kamu, wa asma'i abaikum dan nama-nama bapak kamu, fa uhsinu asma'akum, maka baguskanlah namamu. Itu adalah satu hadis, ya. Makanya hak anak terhadap kedua yang pertama ketika lahir adalah diberikan nama yang baik. Yang kedua apa, Bu? Yang kedua, wa yu'allimahul kitab idza ahdatha. Anak itu kalau memang sudah berakal, artinya sudah tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan betul, maka wa yu'allimahul kitab, dia diajarkan Al-Qur'an. Pengertian kita mah ngaji, gitu, Bu. Dalam hadis seperti itu, pengertian kita tuh anak ajarin agama, gitu. Tidak sanggup, nah kita masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang di sana mengajarkan agama. Karena dalam nanti, Bu, ada kisah bahwa nanti di yaumil kiamat ada anak yang dimasukkan ke dalam neraka, sedang orang tuanya dimasukkan ke surga, dan anak bisa menarik kembali orang tua tersebut ke neraka. Golongan kedua, ada anak yang dimasukkan oleh Allah ke surga, sedangkan anak yang dimasukkan oleh ke dalam neraka, anak itu bisa juga menarik orang tua tersebut untuk masuk ke surga. Yang pertama, orang tua dimasukkan ke dalam surga, anaknya dimasukkan ke dalam neraka, anak ini protes. Ya Allah, saya protes, saya mengajukan eksepsi, saya mengajukan bantahan. Kenapa ibu saya dimasukkan ke surga sedangkan saya ke neraka, ya Allah? Kata Allah, terus gimana? Ya Allah, ibu saya dimasukkan ke surga karena memang dia merajin ngaji, malam Jumat, dari Senin sampai Minggu ada pengajian hadir terus, sedangkan saya nggak pernah disuruh ngaji, nggak pernah disuruh sholat. Untuk itu ya Allah, saya mengajukan bantahan, ya, tarik orang tua saya ke neraka, saya masuk neraka. Orang tua saya nggak pernah mendidik saya nilai-nilai agama. Itu pentingnya, ya, pendidikan agama ke anak. Kalau saya salah, saya masuk ke neraka karena perbuatan salah saya. Ibu saya masuk ke surga karena perbuatan amal solehnya. Untuk itu ya Allah, saya minta keadilan, tarik orang tua saya ke neraka karena saya masuk ke neraka tidak pernah disuruh orang tua ngaji, tidak pernah disuruh orang tua sholat. Akhirnya orang tua pun diceburi ke Allah ke neraka. Ya. Kalau kita kan, nyuruh anak pakai sarung mau tidur supaya tertiris, ya, pakai sarung supaya besok gak kesiangan sholat subuh. Nah, harus begitu, Bu, ya. Kita beda, itu nyuruhnya. Itu satu. Yang kedua,
ada anak dimasukkan ke surga dan orang tua ke neraka. Ya, kata anak ini kepada Allah, hai Allah, tolong masukkan ibuku bapakku ke surga. Aku bisa berada di surga ini karena memang yang ajakan ibuku dan perintah untuk selalu mendalami ilmu agama sehingga aku diposisikan olehmu di surga ini ya Allah. Akhirnya Allah pun mengabulkan permintaan anak ini, ditariklah orang tua tersebut dari neraka ke surga. Pengertiannya apa Bu? Ternyata yang namanya anak soleh itu sangat berpengaruh terhadap kita selaku orang tua. Ya, tapi Allah akan menciptakan anak yang soleh, tentunya diberikan contoh oleh orang tua juga, gitu. Jangan kita menuntut pengen punya anak soleh, tapi kita tidak menciptakan kegiatan-kegiatan, contoh-contoh, teladan-teladan yang mencerminkan itu akan ditiru anak hal-hal yang baik, gitu Bu. Ya, nah itu yang kedua. Yang terakhir, ketika anak lahir ke alam dunia, selain diberi nama, kemudian juga diajarkan ilmu-ilmu agama, adalah wa yuzawizahu iza'an roha. Kalau dia ada nungguin jodohnya, tidak itu. Ternyata itu masih kewajiban orang tua juga. Oh ya, kalau memang sudah menemukan jodohnya, sehingga di sana tidak ada kemaksiatan, ya, aib dan sebagainya. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan kepada Muhammad Ahdan Ziyad, ya. Itu kurang lebih pengertiannya adalah seorang anak yang senang bersahabat, bergaul, yang mana anak ini memiliki kelebihan dan keunikan. Kita doakan menjadi anak yang soleh, Bu, ya, yang jadi kebanggaan dari orang tua khususnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga kita kirim Al-Fatihah buat neneknya ya, almarhum Ahdan ini, yaitu Ibu Antum Ernawati binti Haji Adi Suryadi, ya, yang sudah almarhumah. Semoga Allah lapangkan kuburnya dan Allah terima segala apa amal kebaikannya saat menjalankan dunia. Syu'ulillahi wal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup dengan doa. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakran wa yukafi mazidan. Ya Rabbana kalamka kama yajid jalali wajhika wa ajli sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Wahhab lana ibad wa mimman nadhir rizqan ya razaq kullana mushahhidan. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا إلا غفرت لمن تغفر ذنوبا واستغفر الله وكرت عيوبا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بسم ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi